Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun Anda berada, khususnya peserta Kirom yang saat ini tengah menyimak acara pelajaran di materi ke-6, yakni tentang ikhlas dan saling mendoakan. Mari kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di sore hari ini 23 April 2021, alhamdulillah kita bersua lagi dengan tentu saja narasumber yang sore hari ini dibimbing oleh beliau Ustadz Daryono. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat dan para pengikut penegak sunnah-sunnahnya. Langsung saja kita sapa beliau di sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya untuk sore hari ini? Sehat? Alhamdulillah, sehat. Iya. Dan ini sesuatu yang sangat menggembirakan karena meskipun kita dalam kondisi pandemi masih bisa melaksanakan atau melakukan thalabul ilmi. Di beberapa waktu yang lalu, nafar dilakukan secara langsung tatap muka, tapi kali ini kita meskipun berjarak, tapi kita masih bisa belajar tentang ilmu agama ini. Dan di sore hari ini ada materi yang ke-6 yang akan disampaikan terkait dengan ikhlas dan saling mendoakan. Begitu ya, Ustadz? Iya, betul ya. Mungkin bisa disampaikan Ustadz terkait dengan penjabarannya. Langsung saja kami persilakan Ustadz. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat, terutama peserta Kirom yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama marilah kita senantiasa mensyukuri nikmat Allah yang Allah curahkan kepada kita semuanya, baik itu nikmat yang berupa lahir maupun batin, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kekuatan, nikmat rezeki, dan nikmat-nikmat yang Allah curahkan kepada kita semuanya. Marilah kita syukuri, karena dengan syukur kita kepada Allah ini, Allah akan memberikan janjinya, akan menambah nikmat yang lebih banyak lagi, sebagaimana Allah firmankan dalam surat Ibrahim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepadanya, maka Allah akan menambah nikmat yang lebih banyak lagi. Sebaliknya, kalau kufur terhadap nikmat Allah, siksa Allah adalah sangat berat. Kemudian yang kedua, mudah-mudahan sholawat dan salam ditetapkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW dan seluruh keluarganya, seluruh sahabat-sahabatnya, serta pengikutnya yang setia sampai akhir zaman nanti. Ma'asyiral mukminin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita mengambil tema yaitu ikhlas dan saling mendoakan. Ikhlas adalah pekerjaan hati, dan ini sering kita ucapkan, sering kita sampaikan, sering kita dengar. Ikhlas adalah pekerjaan hati, dorongan hati yang dimana yang tahu itu hanyalah Allah dan kita sendiri, tidak ada orang lain yang mengetahuinya, hanya diri kita sendiri dan Allah yang mengetahui. Maka ikhlas adalah satu hal yang paling utama dan yang paling pokok bagi kita umat Islam dan bagi kita kaum mukminin, karena ikhlas itulah yang menentukan bagaimana nanti kita hidup di dunia sampai nanti di akhirat kelak. Niat ikhlas adalah bagian daripada niat, ya, karena setiap
apa yang kita lakukan, apa yang setiap kita amalkan itu adalah karena niat. Dan niat itu ada dua. Niat yang pertama adalah niat karena Allah, yang disebut ikhlas atau yang disebut juga biasanya lillahi ta'ala atau li mardotillah juga bisa. Ya. Dan itu yang namanya ikhlas. Kemudian yang kedua adalah niat karena selain Allah. Ya, selain Allah itu entah pamrih dunia atau mungkin mencari pujian karena riya dan sebagainya. Maka yang kita jelaskan di sini adalah ikhlas, ya, yaitu yang betul-betul beramal, ya, berbuat hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Ini Allah berfirman dalam Al-Qur'an, ya, dalam agama diperintahkan supaya kita beramal, kita berbuat, kita melaksanakan taat kepada Allah ini harus ikhlas, murni ketaatan kita kepada Allah. Sebagaimana Allah firmankan dalam surat Al-An'am, ya, ayat 162 dan 163. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Katakanlah, hai Muhammad, sesungguhnya salatku, nusuki, ibadahku, hidup dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Tiada sekutu baginya, dan demikian itulah diperintahkan kepadaku. Dan aku adalah orang yang pertama-tama menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah perintah Allah supaya orang yang beriman itu dalam semua amaliyahnya itu hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala atau lillahi rabbil alamin, ya. Di sini disebutkan salatku, ya, ibadah nusuku atau ibadah sembilanku, hidupku dan matiku itu semuanya hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala, yang Allah itu tidak ada sekutu baginya. Jadi kita beramal, berbuat itu hanya kepada Allah, bukan kepada selain Allah, ya. Karena kalau kita beramal, berbuat kepada selain Allah itu yang namanya adalah syirik. Padahal di sinilah syarikalahu, tidak ada sekutu bagi Allah. Dan kita pun juga sudah berikrar, berjanji atau menyatakan diri setiap hari 17 kali. Dalam kita sholat, kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya. Hanya kepada Engkau lah, hanya kepada Allah lah kami menyembah, dan hanya kepada Allah lah kami mohon pertolongan. Itu ikrar kita, pernyataan kita bahwa amal kita, ibadah kita mohon pertolongan itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga di lain ayat Allah juga menyebutkan dalam surat Az-Zumar ayat 11 sampai 14, A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Qul inni umirtu an a'budallaha mukhlishal lahuddin wa umirtu li an akuna awwalal muslimin. Qul inni akhafu in asaitu rabbi adzaba yaumin adzim. Qulillahi a'budu mukhlishal lahuddin. Katakanlah, hai Muhammad, sesungguhnya aku diperintahkan supaya menyembah Allah, memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama. Dan aku diperintahkan supaya menjadi orang yang pertama-tama berserah diri. Katakanlah, hai Muhammad, sesungguhnya aku takut akan siksaan hari yang besar jika aku durhaka kepada Tuhanku. Katakanlah, hanya Allah saja yang aku sembah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agamaku. Jadi sini Allah memerintahkan supaya hambanya ini dalam menyembah kepada Allah, dalam melaksanakan ketaatan agama itu hanya murni, memurnikan hati, hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, tidak kepada yang lain, ya. Maka amal kita itu sangat menentukan, ya. Amal kita itu kepada Allah atau kepada selain Allah. Kalau kepada selain Allah itu nanti Allah tidak akan menerima, ya. Karena Allah itu hanya menerima amal-amal yang hanya mengharap ridha Allah, yang memurnikan keikhlasannya itu hanya murni kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak kepada yang lain. Karena memang ada, ya, di antara umat ini atau orang-orang yang berjuang, ada orang-orang yang menyembah kepada Allah, yang beramal, berinfak, sedekah atau amal apa saja itu hanya mengharapkan selain Allah.
entah itu mencari pujian kepada manusia, entah itu mencari pamrih harta atau pamrih kedudukan atau apa saja selain Allah, maka ini Allah tidak akan menerima. Allah hanya menerima amalan atau ibadah atau ketaatan dalam agama ini hanya mengharap ridha Allah semata, tidak kepada yang lain. Ya. Karena ada satu hadis di mana ada seorang sahabat ya yang berjuang di jalan Allah, berperang kepada Allah, itu harapannya ada dua ya. Pada selain Allah dan kepada Allah, hal ini yang mana yang akan diterima? Sebagaimana hadis yang di bawah ini ya. An Abi Umamah al-Bahili qala ya. Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ara'aita rajulan ghaza yaltamisul ajra wa dzikra malahu faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la syai'a lahu fa'adaha thalatha marratin yaqulu lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la syai'in lahu tsumma qala innallaha la yaqbalu minal amali illa man kana lahu khalisan wabtaghiya bihi wajhuhu. Rawahu Nasai. Dari Abu Umamah al-Bahili, ia berkata, seorang laki-laki datang kepada Nabi SAW lalu bertanya, bagaimanakah pendapat engkau ya Rasulullah apabila ada seorang laki-laki berperang untuk mencari pahala dan nama? Lalu apa yang ia dapat? Jadi ia berjuang berperang di jalan Allah itu mencari pahala dan mencari nama. Nama itu mestinya ya biar jadi dikatakan pemberani, dikatakan pahlawan dan sebagainya. Maka dia bertanya, apa yang ia dapat? Maka Rasulullah SAW bersabda, ia tidak mendapatkan apa-apa. Jadi tidak mendapatkan apa-apa dari apa yang diperbuat. Orang itu mengulangi pertanyaan sampai 3 kali. Ya, sampai 3 kali dia menanyakan, ya, kalau dia berperang mencari pahala dan mencari nama itu apa yang didapat, ya, ya. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, ia tidak mendapatkan apa-apa. Kemudian beliau bersabda, sesungguhnya Allah tidak mau menerima amal kecuali amal yang dilakukan dengan ikhlas karena Allah dan mencari keridhaannya. Jadi amal yang diterima Allah nanti itu bukan karena mencari nama, mencari kedudukan dan sebagainya, itu bukan, tapi hanya mencari ikhlas karena Allah dan mencari ridhonya. Itu yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sebagai orang yang mukmin, ya, setiap saat pasti kita beramal, kita berbuat, ya. Itu tergantung daripada niat kita. Kalau niat kita itu karena Allah, ya akan mendapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena kalau mencari kepada yang lain, ya akan didapat dari yang lain itu, entah itu kedudukan atau nama dan sebagainya. Sebagaimana sabda Nabi juga, ya, yang hadisnya yang sudah terkenal, ya, yang di antara kita mungkin juga sudah banyak yang hafal, ya, tentang niat, ya. Qala Umar bin Khattab, ya, radhiyallahu an, qala sami'tu Rasulullah sallallahu yaqulu innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Wa man kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Jadi Umar bin Khattab radhiyallahu berkata, ya, mendengar dari Rasulullah SAW, sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya. Innamal a'malu binniyat. Amal itu tergantung pada niatnya. Ya. Jadi niat itu ada 2, sekali lagi, niat untuk kepentingan Allah dan niat untuk kepentingan selain Allah. Niat untuk kepentingan Allah itu disebut ikhlas, mencari ridha Allah, ya. Tapi yang niat selain Allah, ya untuk kepentingan diri pribadi, ya, entah itu kedudukan, entah harta dan sebagainya, nama dan sebagainya. Ya. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Ya. Setiap apa saja yang kita perbuat itu pasti tergantung daripada niatnya. Ya. Tergantung pada niatnya. Karena setiap orang pasti ada niat, itu pasti ada. Jadi pasti dorongan untuk kita berbuat, beramal itu pasti ada sesuatu yang ingin diraih. Ya.
ingin diraih itu sudah pasti ada. Ya, likulli mri'in manawa. Bagaimana para sahabat dulu berhijrah, ya, itu dia tergantung pada niatnya. Maka di dalam hadis ini, faman kana hijratu ilallahi wa rasulihi, ya, fa hijratu ilallah wa rasuluh. Jadi hadis yang ada dalam bahasa ini masih kurang, ya. Ya. Di faman kana hijratuhu ilallahi wa rasulihi, kalau dia itu hijrahnya itu karena Allah dan Rasulnya, ya, dia dalam rangka mengikuti taat kepada Allah, kemudian mencari ridha Allah, ya, untuk menyelamatkan keimanannya, menyelamatkan keislamannya, karena dia di tengah-tengah kaum Quraisy, ya, imannya tidak bisa bertahan, maka dia hijrah, maka hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, fa hijratuhu, ya, ilallahi wa rasulih. Maka hijrahnya yang didapat adalah Allah dan Rasulnya, maka akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ada juga yang hijrahnya itu tidak, ya, karena Allah, tidak karena Rasulnya, ya. Faman kana hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Barang siapa yang hijrahnya itu untuk dunia yang ingin dicapai, kemudian atau mungkin istri yang ingin dinikahinya, ya, karena istrinya berangkat dulu, kemudian dia hijrah ingin menyusul, ingin berharap untuk menjadi istrinya, maka hijrahnya yang didapat itu ya hanya dunia dan istrinya tadi kalau didapat, ya. Di sini disebutkan ma hajara ilaih, maka yang dapat, ya, hijrahnya itu ya apa yang diinginkan, ya. Maka kalau kita sebagai orang mukmin yang sudah diperintahkan oleh Allah dalam kita beramal itu supaya hanya mengharap ridha Allah, ya, mukhlishina lahuddin, ya, jadi betul-betul memberanikan agama dalam ketaatannya, ya, itu supaya betul-betul mengharap Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak menerima amalan orang yang tidak ikhlas, tidak karena Allah, tidak akan menerima, walaupun itu kelihatannya pada dohirnya itu adalah amal yang sangat besar, amal yang sangat, ya, tinggi nilainya, tapi kalau itu diniati tidak ikhlas karena Allah, tidak akan ada nilainya apapun. Jadi amal itu kalau tidak karena Allah, ya, itu tidak akan diterima, ya. Walaupun kelihatannya besar, ya. Ada hadis Nabi yang panjang, yang hadisnya tidak usah kami baca, yang maksudnya seperti ini adalah, ya, jadi Allah itu nanti akan menghisab, ya, yang pertama-tama menghisab adalah orang-orang yang diberikan nikmat, ya. Yang pertama adalah nikmat keberanian, nikmat ahli strategi dalam peperangan, ya. Dia diberi nikmat oleh Allah seperti itu nanti Allah akan menanyakan untuk apa diberikan nikmat, ya, yang berupa keberanian satria, ya, ya, jiwa pemberani itu untuk apa, ya. Jawab orang ini adalah untuk berperang di jalan Allah, dan kami sudah melaksanakan, ya, kami berperang di jalan Allah sampai kami mati syahid. Tapi Allah menjelaskan atau menegaskan, kamu bohong, kamu dusta, ya. Yang kamu kerjakan itu bukan karena aku, bukan karena Allah, ya. Tapi biar kamu dikatakan demikian-demikian, yaitu dikatakan pemberani, dikatakan pahlawan, ya, dihargai, dihormati oleh, ya, orang sepeninggal kamu. Itu yang kamu dapat. Dan kamu tidak termasuk orang yang mati syahid. Maka Allah merintahkan kepada malaikat supaya orang ini dilemparkan kepada api neraka. Ini yang pertama adalah orang yang kelihatannya mati syahid, tapi karena dia mencari bukan karena Allah, ya, biar dikatakan pemberani, dikatakan pahlawan, maka di hadapan Allah tidak mendapatkan apa-apa. Yang seharusnya mati syahid itu masuk surga, tapi justru Allah memasukkan dalam neraka. Kemudian yang kedua yang dihisab oleh Allah yaitu orang yang diberi nikmat oleh Allah yang berupa ilmu yang banyak, ya. Dan orang ini sudah menggunakan ilmunya, ya, sampaikan, ya, dia menjadi mubalik, dia tempat bertanya orang banyak, ya, dia telah menggunakan ilmunya dengan sebaik-baiknya sebagaimana yang dituntutkan oleh Allah. Tapi setelah, ya, di akhirat nanti, ya, dia ditanya, ya, untuk apa kamu saya beri nikmat ilmu yang banyak, ya. Jawab dia,
ya saya gunakan untuk berdakwah, untuk kita sampaikan, untuk memberikan tahu kepada orang yang belum mengerti. Kami dakwah sana kemari, dan kami akan menjadi orang yang mati syahid, orang yang mati yang berilmu, yang insya Allah akan masuk surga. Bohong. Allah menjawab, kamu bohong. Ya. Kamu beramal, kamu berdakwah, kamu menyampaikan ilmu, itu bukan karena aku, bukan mencari ridhoku, bukan. Tapi kamu biar dikatakan orang ya alim, ya, orang terkenal dan sebagainya, maka tempat kamu bukan di surga, tapi Allah merintahkan kepada malaikat supaya orang ini dimasukkan ke dalam neraka. Ini yang kedua. Yang ketiga, ya Allah juga memberikan menghisab, ya, menanya kepada orang-orang yang diberikan oleh Allah kekayaan, ya, harta yang banyak. Nah, orang yang diberikan harta yang banyak ini juga digunakan untuk kepentingan-kepentingan sosial. Jadi diinfakkan, ya, digunakan hartanya itu untuk kepentingan-kepentingan Allah, ya, untuk membuat gedung madrasah, untuk membantu sama manusia, untuk menolong orang-orang miskin, untuk menolong orang-orang yatim dan sebagainya, ya. Tapi orang ini di hadapan Allah, ya, tidak dianggap orang-orang yang infak di jalan Allah. Maka setelah ditanya orang ini, untuk apa kamu saya beri nikmat harta yang banyak? Ya jawabnya, saya gunakan untuk menolong orang miskin, ya, membantu mendirikan masjid, mendirikan madrasah pada orang-orang miskin, orang yatim dan sebagainya. Bohong, ya. Kamu, ya, berbuat seperti itu, kamu mengeluarkan harta itu bukan untuk kepentingan Allah, bukan karena aku, bukan karena Allah, tapi biar kamu dikatakan orang baik, dikatakan begini-begini, maksudnya dia dikatakan dermawan, dikatakan orang sosial, dikatakan orang baik dan sebagainya. Maka dia, ya, tidak dimasukkan dalam surga, tapi justru Allah memberikan kepada malaikat supaya dimasukkan ke dalam neraka. Itulah kalau kita itu beramal, kita berbuat, ya, itu tidak karena Allah, tapi hanya karena kepentingan dirinya sendiri. Naudzubillah, mudah-mudahan kita tidak beramal yang seperti itu. Kita itu dituntut oleh Allah supaya kita itu beramal hanya mengharap ridha Allah. Jadi amal yang berupa yang mengharapkan ridha Allah itu, ya, kalau itu besar bagi Allah, itu besar nilainya. Tapi kalau beramal karena Allah, ya, itu kecil, Allah juga akan melipat gandakan. Tapi sebaliknya kalau amal itu bukan karena Allah, walaupun kelihatannya itu besar, walaupun itu memerlukan pengorbanan yang banyak, tapi oleh Allah tidak ada apa-apanya. Jadi justru tidak dimasukkan dalam surga, tidak mendapatkan apa yang diharapkan yaitu surga, tapi justru akan dimasukkan ke dalam neraka. Ya, begitu. Baik Ustadz Daryono, kita sudah sedikit banyak mendengar apa yang menjadi materi untuk hari ini, ikhlas dan mendoakan sesama. Nah, ini implementasi dalam keseharian atau di dunia nyata, karena memang terkadang kita juga merasa ketika tidak ada imbal balik kepada sesama, itu kadang-kadang untuk mendoakan itu terkadang juga perhitungan, ada kadang-kadang seperti itu, Tat. Nah, yang seperti ini bagaimana kita bisa menjadi pribadi yang bisa mengenyampingkan keduniaan tapi bisa ikhlas untuk mendoakan sesama ini, Tat? Ya, jadi untuk yang kami sampaikan ini memang belum sampai kepada mendoakan atau kita bagaimana seharusnya kita berbuat kepada sama. Jadi kita hanya berbuat ikhlas dulu. Ikhlas dulu. Jadi masalah hubungan kita dengan sesama yang seharusnya kita memang saling mendoakan, itu belum kami sampaikan. Jadi orang-orang yang ikhlas, ya, itu tidak hanya kita berbuat ikhlas, ya, berbuat beramal untuk diri kita sendiri, tapi juga berbuat ikhlas berhubungan dengan saudara kita, dengan orang lain. Ya. Supaya kita itu dalam berteman, kita bersaudara, ya, berkomunikasi dengan orang lain itu supaya betul-betul juga dari hati yang ikhlas, ya.
Karena dengan keikhlasan kita berhubungan dengan sesama kita saudara, ini akan bisa merasakan nikmatnya iman. Ya. Ya, saya akan merasakan nikmat. Iman itu bisa kita rasakan. Biasanya iman itu memang suatu beban yang berat, tidak mengenakan, biasanya seperti itu. Tapi kalau kita mencintai sesama saudara kita itu dengan tulus mengharap ridha Allah, kita itu akan bisa merasakan nikmatnya iman. Sebagaimana sabda Nabi yang sering kami sampaikan, yaitu salasun mangkuna fihi wajada halawatal iman. Jadi ada 3 perkara. Ya. Kalau 3 perkara itu ada pada seorang, di antara salah satunya, dia akan merasakan manisnya iman. Jadi iman itu bisa kita rasakan nikmatnya, manisnya. Ya. Karena iman itu biasanya kan isinya itu bangsa perintah, ya, beban yang harus kita laksanakan. Seperti puasa ini kita harus lapar-lapar, berdahaga, ya, harus ngampet dan sebagainya, itu rekoso. Ya. Tapi kalau kita bisa melaksanakan 3 hal ini, ya pasti akan bisa merasakan iman. Yang pertama, yang kita bisa merasakan iman itu kalau kita mencintai Allah dan Rasul-Nya melebihi cintanya kepada yang lain. Jadi cinta kita kepada Allah itu lebih dari segalanya. Ya. Baik itu cinta kepada diri kita sendiri, keluarga kita, anak kita, istri kita, lebih mencintai Allah dan Rasul-Nya. Kalau orang yang seperti ini akan bisa merasakan nikmatnya iman. Kemudian yang kedua, mencintai saudaranya sesama mukmin, ya, itu hanya mengharapkan ridha Allah, hanya karena Allah. Karena memang ada, jadi kita itu berbuat baik, mencintai saudaranya, mencintai sesama itu ada pamrih pribadi, ada keinginan tertentu, ya. Entah biar dia membantu saudaranya, biar nanti dibantu, biar dia hormat kepada saya, ya, biar nanti kalau saya pinjam bisa diberi dan sebagainya, itu ada pamrih tertentu. Tapi ini tidak. Jadi mencintai saudaranya hanya mengharap ridha Allah. Ya. Jadi tidak ada harapan yang lain. Ya. Tidak ingin dipuji, tidak ingin mengharapkan bantuan lagi, itu tidak ada. Jadi ini. Jadi sesama Muslim itu memang harus saling menghargai, saling memuliakan, saling membantu, saling memperhatikan, ya. Hanya mengharap ridha Allah, bukan harapan kepada yang lain. Kemudian yang ketiga, kalau kita ingin merasakan nikmatnya iman, yang ketiga adalah, ya, benci kepada kekafiran, sebagaimana kita akan dimasukkan ke dalam api neraka. Jadi kita akan kembali kepada kafir, atau kita mengerjakan sifat-sifat kekafiran itu kita takut, ya. Sebagaimana kita takut kepada akan dimasukkan dalam neraka. Jadi dia akan melaksanakan kekafiran itu tidak. Itu jadi orang yang merasakan nikmatnya iman itu antara lain itu. Jadi 3 perkara itu. Itulah, maka kita sebagai sesama Muslim, ya, kita harus memperhatikan saudara kita semuanya. Ada juga yang seperti ini, kondisi-kondisi yang di masyarakat terkadang membuat kita jadi agak bingung, karena ada misalnya sebuah tempat yang di sana memang menggelar acara seperti membuka kotak amal begitu. Kemudian dari sana biasanya meskipun sedikit tetapi ikhlas. Tapi kadang-kadang juga siapapun saja tidak ikhlas nggak apa-apa, yang penting banyak. Nah, ya seperti ini kan agak mengacaukan kita begitu. Bagaimana kita menyikapi hal seperti ini, Tad? Ya karena amal yang diterima oleh Allah itu yang ikhlas. Ya kita itu seharusnya ya yang ikhlas, ya. Sedikit atau banyak itu harus ikhlas. Ya walaupun mungkin bagi panitia masjid umpamanya atau siapa yang ya mengedarkan kotak itu ikhlas rapopo yang penting akeh. Nah, itu kan untuk kepentingan dia. Tapi kalau kita beramal mestinya untuk kepentingan kita sendiri mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Mestinya ya sedikit atau banyak, daripada kita banyak tidak ikhlas, ya lebih baik sedikit ikhlas. Ya memang yang lebih baik, yang paling baik itu ya banyak kita ikhlas, banyak tapi ikhlas, hanya mengharapkan ridha Allah. Karena setiap apa yang kita usahakan, ya yang kita
kesungguhan kita itu ada nilainya di hadapan Allah. Ya. Maka lebih banyak kita mengeluarkan berkorban, mestinya Allah lebih banyak memberikan pahala nilai. Ini tergantung daripada keimanan kita, keimanan kita, keyakinan kita bahwa Allah itu akan membalas, akan memberikan ganti dari pada apa yang kita keluarkan. Semakin yakin kita, Allah akan memberikan pahala nilai yang lebih banyak, kita akan semakin banyak memberikan pengorbanan kepada orang-orang lain atau pada kepentingan sabilillah dan sebagainya. Begitu. Dan kemudian ini kalau tadi ada 3 hal yang ketika itu dilakukan maka insya Allah kita akan bisa sempurna ikhlasnya. Namun bagaimana kita memulai untuk ke sana? Jadi melatih diri agar kita bisa mencapai itu. Mencapai ikhlasan yang sempurna. Semula mungkin kita sulit untuk melakukan ikhlas dengan total begitu. Tapi bagaimana untuk tahapan-tahapannya agar kita bisa belajar ikhlas itu, Tat? Ya betul. Jadi memang ikhlas itu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang mukmin. Orang-orang mukmin itu orang-orang yang percaya betul kepada Allah. Allah yang maha besar, Allah yang maha Rahman, Allah yang maha Rahim, Allah yang mempunyai surga dan Allah yang mempunyai neraka. Kalau yakin kepada Allah Subhanahu wa taala dengan balasan-balasannya, pasti dia yang diharapkan itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita beramal itu bagi orang yang mukmin mestinya kan kita percaya kepada akhirat. Nanti di akhirat itu ada surga dan ada neraka. Maka kalau kita beramal itu didasari dengan keyakinan itu dulu yang pertama. Tahap pertama kita didasari dengan keyakinan yang mantap kepada Allah. Maka dengan keyakinan kepada Allah ini maka kita akan mampu mendorong kita untuk berbuat amal soleh. Maka dalam ayat itu banyak sekali innalladzina amanu wa amilus sholihah walladzina amanu wa amilus sholihah banyak sekali. Jadi iman dan amal soleh. Jadi amal soleh itu didasari dengan keyakinan, didasari dengan keimanan. Sehingga kalau didasari dengan keimanan, insya Allah yang kita kerjakan itu pasti ingin mengharap ridha Allah. Jadi Allah itu senang, Allah itu ridha, jadi Allah itu menghargai. Itu. Maka kalau dia yakin Allah akan membalas, Allah akan ridha, ini akan diamalkan dengan senang hati, dengan senang hati. Kalau tidak ada keyakinan, apalagi Allah ora percaya dengan akhirat, swarga ya apa, neraka ya apa, serane wujude karo orang anak wong ngerti, tidak percaya kepada itu, dia akan tidak mau berbuat amal soleh. Dia kalaupun dia amal soleh itu hanya harapannya itu untuk dirinya sendiri, ada pamrih tertentu, pamrih selain Allah, entah itu untuk kepentingan dirinya, keluarganya, golongannya, dan sebagainya selain Allah. Maka pertama itu adalah didasari dengan keimanan dulu. Kemudian baru beramal dengan dasar iman, itulah mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Antara lain seperti itu. Karena ini terkait dengan hal-hal yang gaib ya Ustadz karena yang harus kita yakini itu semuanya bisa dikatakan gaib, tidak nampak kasat mata saat ini begitu, kita belum mendapatkan ilmu untuk sana. Nah, ini bagaimana juga ketika agar sholat kita itu yang menjadi satu kewajiban kita, kebutuhan kita, itu menjadi ikhlas kita lakukan. Kemudian ketika kita mungkin puasa sunnah dan lain sebagainya bisa kita lakukan dengan enak hati, tidak menjadi beban. Itu termasuk implementasinya seperti apa, Ustaz? Itu tadi, jadi harus didasari dengan keimanan, dan iman itu mestinya termasuk iman kepada tuntunan Allah. Jadi kita harus mengikuti perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Namanya orang iman itu kan mestinya harus melaksanakan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketaatan kepada Allah itu antara melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Maka kalau kita melaksanakan perintah Allah dan dilarang Allah itu adalah bentuk manifestasi atau wujud dorongan daripada keimanan kita. Jadi sehingga amal kita itu
didasari dengan keimanan dan didasari dengan ilmu yang sudah kita ketahui dari tuntunan Allah dan tuntunan Rasul, sehingga kita itu melaksanakan itu dengan senang hati ya, karena memang ini Allah perintahkan kita melaksanakan dan Allah berjanji akan memberikan balasan, akan memberikan pahala. Nah itu maka kita akan melaksanakan dengan senang hati, hanya mengharap ridha Allah. Gitu Pak. Kemudian ini terkait dengan materi yang sore hari ini adalah ikhlas dan saling mendukan sama. Yang untuk keduanya seperti apa Ustaz penjabarannya? Oh iya. Jadi yang pertama ya kami sampaikan dulu buah daripada ikhlas. Jadi semua perbuatan itu kan menginginkan keikhlasan, menginginkan buah atau intu-intuane apa toh ya orang yang ikhlas itu ya. Yang pertama adalah ya kita itu beramal itu bisa continue, bisa berkesinambungan, bisa istiqomah. Karena apa? Kita beramal, kita berbuat itu tidak mencari pujian kepada orang lain. Jadi tidak tergantung pada suasana atau keadaan apapun itu tidak. Tapi hanya karena Allah. Maka dia dipuji atau dicela oleh orang itu ya kita tetap akan beramal. Jadi tidak berhenti karena dicela orang ya, atau lebih sregep, lebih semangat kalau kita dipuji orang itu tidak. Ya. Jadi kita istiqomah. Ya. Bagi orang mukmin itu nanti ya orang tahu bahwa nek seneng itu mesti memuji. Nek senang itu mencela itu sudah pasti. Maka bagi orang mukmin itu akan menyediakan 2 keranjang sampah. Ya, jadi kalau dipuji orang itu termasuk ini sampah, akan dimasukkan dalam sampah pujian. Kemudian kalau dicela orang itu dianggap itu sampah, dibuang kepada ya ke tempat sampah celaan. Maka ya, pujian dan celaan itu merupakan sama dan dibuang. Ya, maka kalau orang mukmin betul-betul itu beramal, entah itu yang berupa ibadah, entah itu yang berupa muamalah, entah itu yang berwujud membantu sesama atau berjuang fisabilillah, itu hanya karena Allah, hanya mencari ridha Allah. Jadi dia itu beramal bisa istiqomah terus berkesinambungan. Jadi continue, jadi tidak terpengaruh oleh apapun ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua akan mendapatkan perlindungan Allah Subhanahu wa taala di kala waktu kritis. Kadang-kadang manusia itu mengalami suatu hal yang sangat kritis bagaimana yang dialami oleh ada 3 orang ya yang dalam keadaan musafir kemudian berhenti atau ngeyup atau istirahat di dalam sebuah gua, kemudian gua itu tertutup oleh batu seketika, dan ketika orang ini berada di dalam gua dan batu yang menutup gua tadi didorong, disurung oleh 3 orang sekuat tenaga itu tidak akan dapat. Ubah pun mungkin tidak. Ya. Padahal sudah ngejen, sudah mengeluarkan seluruh tenaga, tapi tidak dapat. Maka ketika orang ini ya sudah tidak ada yang menolong ya. Kalau bengok-bengok ini di tengah padang pasir yang luas dan di dalam gua tidak ada yang mendengar. Ya. Maka satu-satunya yang menolong kecuali hanya Allah. Apa? Allah menolong itu dengan apa? Maka yang 3 orang ini sepakat sekarang yang kita bisa keluar ini hanya karena Allah saja. Hanya Allah yang bisa menolong. Yang kita persembahkan kepada Allah itu yaitu amalan-amalan yang ikhlas. Coba satu persatu apa yang dia pernah beramal yang betul-betul ikhlas hanya mencari ridha Allah. Ya. Kemudian salah satu ya mengatakan ya berdoa kepada Allah, ya Allah saya itu punya orang tua ya. Setiap hari, setiap malam saya itu menyediakan secangkir susu kepada orang tua saya yang sudah renta, yang sudah tidak bisa berbuat apa-apa, sudah jompo ya. Setiap malam ya, setiap hari ya.
Dan saya tidak akan mengerjakan apa-apa sebelum orang tua saya ini ya meminum yang susu yang saya sajikan. Satu saat ya dia ini kemalaman ya, pulang dari penggembala kambing kemalaman, sehingga setelah sampai di rumah sudah malam, dia memerah susu, kemudian disajikan kepada orang tuanya yang sudah jompo tadi. Ternyata orang tuanya sudah tertidur. Tapi dia tidak putus asa, dia tetap menunggu orang tuanya minum dulu sampai dia bangun dan minum ya. Dalam keadaan menunggu orang tuanya sedang tidur ya. Ini anaknya, istrinya ya sama merengek-rengek atau nangis minta susu, minta dibuatkan dan sebagainya ya, minta dilayani, tapi dia tidak bergeming sedikit sebelum orang tuanya ini meminum susunya. Setelah hampir fajar, orang tuanya bangun dan dia baru minum susunya, kemudian baru dia setelah orang tuanya minum susu, baru dia melayani istri dan anak-anaknya tadi. Mudah-mudahan ya Allah, kalau amal saya ini ikhlas Engkau terima, keluarkanlah saya dari musibah ini. Kemudian batu ini dorong 3 orang, kemudian bisa bergerak. Ini bisa bergerak, tapi belum bisa keluar. Kemudian yang kedua, ya orang ini mempunyai amal, yaitu dia mempunyai keponakan yang sangat cantik jelita, ya. Kemudian dia menginginkan dirinya, ingin mensetubui dirinya, ya. Tapi wanita tadi menolak atau tidak senang atau tidak mau, ya. Tapi satu saat karena suasananya paceklik dan mungkin banyak orang yang jatuh miskin, maka wanita tadi minta kepada orang tadi supaya disediakan uang sekian juta, sekian banyak lah ya, jadi banyak ya. Kemudian orang ini mencari uang betul-betul, mencari uang dinar sampai terkumpul 1.200 dinar yang kemudian diserahkan kepada wanita tadi. Dalam menyerahkan itu dia menangis janji, karena ini saya sudah sediakan uang 1.200 dinar emas, maka saya minta janjimu, kamu serahkan dirimu kepada saya. Tapi wanita tadi ya, walaupun tidak berdaya, dia sudah menyerahkan dirinya. Satu saat dia mengatakan, ittaqullah, janganlah kamu melaksanakan ini karena takut pada Allah, takutlah kepada Allah. Karena ini kamu belum haknya, kamu belum menjadi suami saya belum menjadi istri kamu, maka belum haknya. Tunggulah kamu menjadi hak ya, yang sah menjadi istri saya. Kemudian orang ini walaupun sudah nafsu besar ingin mensetubui, sudah menyerahkan hartanya, dia meninggalkan ya wanita tadi dan meninggalkan harta yang sudah dicari sekian tahun, dan dia tidak jadi menyentuh atau menzinai dari wanita tadi. Kemudian dia berdoa dengan amal itu, ya Allah, mudah-mudahan dengan amal itu kalau Engkau ridhoi, keluarkanlah kami dari musibah ini. Kemudian batu itu didorong sekuat tenaga, kemudian batu itu bisa bergerak, tapi bisa bergerak, bisa mengolah, tapi belum bisa keluar daripada gua tadi. Kemudian yang ketiga, dia mempunyai seorang buruh ya, yang buruh itu satu ketika meninggalkan gajinya ya, belum digaji sudah meninggalkan ya. Padahal dia orang yang betul-betul amanah ya. Buruh itu jangan sampai dia sia-siakan, dia digaji sebelum waktunya, pasti digaji. Tapi pada saat dia meninggalkan, ya gajinya itu dikembangkan. Itu kok ke wedhus, itu kok ke unta, diopeni, ya. Bertahun-tahun akhirnya menjadi banyak. Ya. Setelah menjadi banyak, si buruh tadi datang minta, ya, gajinya yang dulu ditinggalkan. Kemudian dia menunjukkan, itu gajimu dulu itu ambillah, ya, unta yang ada di lapangan itu semuanya, termasuk tukang angonnya itu kamu ambil ya. Itu adalah hak kamu ya, yang gaji yang kamu tinggalkan. Kemudian anak orang ini ya mestinya ya kamu mbok juragan jangan memperolok-olok kami hanya gaji hanya berapa ribu, hanya berapa juta, kok suruh mengambil semuanya ya. Mudah diterangkan ya bahwa gajimu dulu itu saya kembangkan sampai demikian, itu ambillah semuanya. Nah si buruh tadi mengambil semuanya dan termasuk payang angon dan tanpa mengucapkan terima kasih.
Maka orang ini berdoa kepada Allah, ya Allah, kalau ini amal Engkau terima, ya Allah, keluarkan kami dari gua ini. Kemudian ketiga orang ini mendorong batu yang akhirnya bisa keluar. Ini saat kritis. Saat kritis. Jadi tidak ada yang menolong kecuali Allah. Maka amal ikhlas itu bisa menjadi penolong saat kita dalam keadaan kritis. Juga ada satu ayat ya dalam surat Yunus yang mungkin nanti bisa kita baca ayat 22 ya, saat orang berlayar di tengah lautan yang sangat luas ya. Kemudian diterjang badai yang sangat hebat ya. Dia perahunya itu diombang-ambingkan oleh badai yang sangat hebat. Kemudian orang yang berada dalam perahu itu semuanya ya mengikhlaskan diri kepada Allah, berdoa kepada Allah dengan penuh keikhlasan ya, agar dia diberikan pertolongan, diberikan perlindungan dari bencana dahsyat ini. Kemudian karena keikhlasannya maka Allah pun memberikan pertolongan. Badai menjadi reda, kemudian perahu itu menjadi tenang kembali dan dia menjadi selamat dari amukan badai tadi. Tapi ternyata orang itu tidak kok menjadi baik, tapi justru kembali kepada ya kemaksiatan lagi. Ini orang yang ikhlas ya, itu akan bisa menjadi penolong saat-saat kita kritis. Kemudian juga kita dalam bersaudara itu supaya kita betul-betul hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai persaudaraan kita itu mengharapkan pertolongan tapi betul-betul mengharapkan ridha Allah. Sesama muslim itu hatinya betul-betul bening, hatinya betul-betul bersih. Bersih daripada pamrih, ya, bersih daripada keinginan-keinginan pribadi, itu bersih. Jadi persaudaraan antar muslim itu betul-betul hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Ini dicontohkan pada saat Rasulullah ya, persaudaraan antara kaum Muhajirin dan Ansor. Jadi ketika orang-orang Muhajirin datang di Madinah, itu orang-orang Ansor memperhatikan saudaranya yang datang dari Mekah, dari hijrah ya, dia memberikan pertolongan, dia memberikan makan, dia memberikan kebutuhan hidup, dia memberikan tempat di Madinah tanpa memberikan pamrih apapun. Walaupun dia sebetulnya butuh, tapi dia tetap memberikan pertolongan kepada sesama saudaranya yang datang hijrah dari Mekah ini. Ya. Ini contoh persaudaraan Islam didorong karena keikhlasan. Karena didorong hanya mengharap ridha Allah ya. Walaupun dirinya itu betul-betul membutuhkan ya, tapi dia dahulukan, dia utamakan saudaranya ya, sebagaimana yang disabdakan oleh Allah dalam surat Al-Hasr itu walladzina tabawwa'ud dara wal imana ya min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim. Jadi orang-orang yang berada di tempat tinggalnya ya, kemudian mencintai saudaranya sama mukmin, itu dia tidak mengharapkan sesuatu dari dirinya itu walaupun dirinya itu sebetulnya membutuhkan ya. Dan orang-orang yang datang kemudian selalu mendoakan. Jadi orang mukmin itu saling mendoakan di antara sesama ya. Orang-orang yang datang kemudian seperti dalam surat Al-Hasr ya, dalam surat Al-Hasr ayat 10 itu disebutkan ya, ayat yang terakhir ini ya. Yeah. Bagaimana tanyakan dulu ya. Yeah. Gini Tat, mungkin dari apa yang dikisahkan tadi, 3 orang yang masuk ke batu kemudian sepertinya ini berwasilah kepada amal-amal yang pernah dilakukan begitu ya. Ini berarti kita bisa yang seperti itu dan diperbolehkan Ustaz ya? Insya Allah bisa dan diperbolehkan. Jadi kalau kita berbuat amal yang ikhlas betul ya, kita ajukan kepada Allah, ya Allah ini amal saya ini mudah-mudahan Engkau ridhoi dan tolonglah kami dari ya kesulitan yang kami hadapi. Insya Allah bisa. Jadi sebagai perantara atau sebagai wasilah ya, sebagai wasilah untuk kita mendapatkan pertolongan dari Allah di dunia ini maupun di akhirat. Insya Allah. Ya. Kemudian doa yang dilakukan ini, mohon maaf karena awam ya, mungkin bisa disampaikan, mengurangi tidak timbangan di mizan yaumil mizan nanti Tat. Karena
ini sudah diambil untuk menjadi wasilah perantara tadi membukakan gua, misalnya seperti itu. Walaupun Allah itu sudah memberikan ganti ya, memberikan pahala di akhirat nanti sudah, di dunia ini sudah mendapatkan, tapi Allah itu Maha Pemurah, Allah itu Maha Pengasih, Allah itu Maha luas ya, pahalanya ya, di akhirat juga akan mendapatkan. Jadi dunia itu mendapatkan yang didapat, kemudian di akhirat jadi akan juga mendapatkan yang jauh lebih banyak lagi. Jadi tidak hanya sekedar di dunia, tapi di akhirat akan juga mendapatkan jauh lebih banyak daripada yang di dunia ini. Dan itu menjadi target kita untuk selalu memperoleh amalan-amalan atau beramal begitu ya Teh. Iya, jadi sebagai dorongan untuk kita bisa berbuat amal yang seikhlas mungkin, yang insya Allah akan kita jadikan untuk ya wasilah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin terakhir juga meskipun ini tadi di depan disampaikan bahwa ada orang yang berhijrah itu karena ingin pahala. Bukankah itu semua orang menginginkan pahala itu, Ustaz? Iya. Nah ini apakah kita salah ketika kita berharap dengan pahala ini? Tidak salah. Jadi orang yang mengharapkan pahala ya, itu tidak salah ya. Pahala dari Allah, bukan pahala. Pahala itu balasan ya. Oh, balasan. Ya. Jadi balasan yang datanya dari Allah. Ya, jadi yang balasan dari Allah. Karena memang Allah itu berjanji memberikan balasan atau pahala kepada orang yang berbuat amal soleh. Ya. Sudah dijanjikan oleh Allah sendiri. Ya. Banyak sekali ayat-ayat ya. Man amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyanahu hayatan thayyibah, di dunia mendapat, walanadziyannahum ajruhum, dan dia akan mendapatkan balasan di akhirat nanti ya, pahala yang jauh lebih besar. Dalam surat An-Nahl 97 bisa dibaca nanti. Ya. Baik Ustadz, sepertinya kebersamaan kita di sore hari ini hanya sampai di sini. Terima kasih sekali atas pelajaran yang sore hari ini disampaikan kepada peserta Girom. Semoga menambah wawasan keilmuan agama untuk hari ini. Terima kasih dan mohon tidak bosan-bosannya membimbing kami untuk para peserta Girom. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa dimanapun Anda berada, hanya sampai di sini sajian acara Girom di materi yang ke-6 ini. Dan insya Allah Anda akan selalu bisa ikuti materi-materi Girom berikutnya di waktu berikutnya. Saya Rudi Herfianto, mohon maaf atas segala kesalahan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.